Bismillahirrahmanirrahim. Matane dhisik. In araftahu sakanta wa in jahiltahu takharrabta. Iku dawe Wali Ruslan. Zakaria. Nah, dawe Wali Ruslan niku tok. In araftahu sakanta. Kalau kau kenal kepada Allah, maka kau akan anteng. Wa in jahiltahu, kalau kamu tidak tahu kepada Allah, takharrabta, kamu akan poyang-payingan. Akan selalu bergerak, akan selalu berusaha. Itu secara matan didhawuhna kali Wali Ruslan. Tapi ditakwili oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. In araftahu wa annahu al-fa'il al-mawjud sakanta ilaihi fi harakatika wa sakanatika. Apabila kamu sudah kenal kepada Allah dan kenal bahwa yang melakukan, yang mawjud hanya Allah tok. Nanti akan dijelaskan dalam kitab yang dimaksud Allah itu bagaimana. Yang dimaksud ya al-mawjud wallah itu bagaimana. Maka kamu akan anteng hanya untuknya dalam semua gerakan dan semua diam. Yang kau dengarkan hanya beliau, yang kau ucapkan hanya Allah, yang kau lakukan hanya Allah. Kalau memang kau betul sudah kenal kepada Allah. Bagaimana tidak kalau kita sudah kenal kepada Allah? Masalah rezeki ya sudah ditanggung oleh Allah. Hidup kita sing nanggung Allah. Mati kita sing nanggung Allah. Nasib kita ya sing nanggung Allah. Usaha kita tidak akan ada hasilnya apapun kecuali yang sudah ditakdirkan Allah. Makanya kita sudah nggak akan perlu apa-apa, yang ya sudah gerakan kita untuk Dia saja. Ya untuk Allah, diam kita untuk Allah, pembicaraan kita untuk Dia. Sedangkan gak ada pengaruh lagi apa? Usaha bareng untuk apa? Kalau kita kenal betul, berarti tajrid. Tapi kalau kamu tidak ngerti Allah, tidak ngerti yang maujud, al-fa'il al-maujud huwa Allah, tentu kau akan berusaha dengan melihat amalmu dan mencari opah, mencari ongkos. Saya amal ini biar dapat pahala, saya kerja ini biar dapat derajat, saya belajar ini ben mempeng ben ngalim, ben dadi wong sugih, ben dadi wong penak. Karena kamu tidak kenal dengan Allah. Apakah pekerjaanmu, ilmumu akan bisa mengakibatkan kau enak? Apakah ibadahmu akan bisa mengakibatkan masuk surga? Apakah usahamu akan bisa mendatangkan kemanfaatan? Enggak. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apakah kalau kamu punya uang akan menjadi sukses? Enggak. Kenyataannya presiden seluruh dunia tidak ada yang profesor doktor dalam ilmu kepolitikan, tapi dia menguasai politik. Sedangkan profesor doktor dalam politik hanya ngajar tentang tata cara berpolitik, tapi dia tidak bisa berpolitik. Kamu lihat di Indonesia itu orang yang kaya yang menguasai ekonomi di Indonesia itu kira-kira hanya orang 30. Tidak ada satupun yang profesor doktor dalam bidang ekonomi. Malah enek sing tamat
SD nek sing tamat apa itu SMP Mbak Susi wae SMP itu kaya raya duwe pesawat dinga nyupir pesawat dhewe lho iso. Ini bukan sarjana bukan apa. Nah yang sarjana ekonomi hanya mengajarkan teorinya ekonomi, tapi tidak ada ekonomi yang diatur. Lihat. Jangan dikatakan kalau sudah pinter ngatur ekonomi terus banyak ekonominya. Tidak, hanya bisa ngatur, tapi nggak bisa menguasai. Apakah kalau bisa bangun, aku bikin motor itu kan motornya bagus? Dia sama lihat bengkel-bengkel motornya elek-elek. Elek-elek bukan yang baik, tukang dandani tapi orangnya, kenapa? Karena nggak ada yang didandani, orangnya modal yo. Iso dandani tapi gak ada yang didandani. Kamu lihat orang yang bikin rumah bagus, tukang-tukang, opo mai api-api orang. Omai orang yang rumahnya orang yang dibangun bagus. Kenapa? Walaupun bisa buat kalau tidak ada yang dibuat. Dia bisa nukang, bisa bikin yang baik, tapi gak ada modalnya apa aja. Loh ini loh. Jadi yang mungkin punya rumah yang baik itu bukan harus orang yang bisa bikin rumah. Ya maksudnya durung jelas. Loh ngoten. Makanya kenalilah Allah Ta'ala terlebih dahulu. Nanti akan dijelaskan dalam pengenalannya dengan kitabku. Wes. Nah, nanti kata kemarin dikatakan apabila kamu sudah sahibul yakin, misalnya kau sudah merasa sudah perasaan yakin sing gawe urip Gusti Allah, sing gawe mati Gusti Allah, sing gawe bagus Gusti Allah, sing gawe elek Gusti Allah, sing gawe rezeki Gusti Allah. Contoh, kamu sudah tidak pernah usaha, tidak pernah kerepotan, tidak pernah cari utangan, terus dicukupi oleh Allah Ta'ala. Ini berarti syakibul yakin bahwa yang nyukupi Allah. Ketika seperti ini jangan sampai hatimu bergerak yang bisa mengurangi keyakinan. Duh, ini gelem usaha, ini kan iso dadi sugih supaya jangan sekali-kali semacam itu. Karena keyakinanmu menjadi mingkus. Mingkus. Nah, tapi sebaliknya ketika kau sudah jadi sahibul iman dengan ijazah, dengan kasab. Misalnya kamu bekerja setiap hari, ya sholatnya ya gak kreter, sembarang bisa, gak keter. Walaupun hanya kerja dodol es, kerja bakul letek, apa sajalah kerjanya, ada kageng, tapi cukup bisa, cukup. Gemangan ya cukup, semuanya cukup. Ini jangan pola-pola ingin banting tulang wis kerja kaya ngene, wong kabeh sing gawe pangeran. Napa ku kerja? Biarlah diam saja tak wiridan ae ben Gusti Allah sing gawe. Jangan coba-coba seperti ini pula. Karena kau belum sahibul yakin.
Makanya Syekh Athaillah mengatakan hakim khaisu aqamakallah iradatu katajrid ma'iqamatillah iya kala sebab syahwatun khafiyah. Kalau kamu sudah dikasih usaha wis penak wis cukup, teruskan ini, gak usah punya angan-angan wis sehingga kayak rezeki Gusti Allah aku tak menengai, tak wiridanai. Ini syahwat khafiyah. Diarani syahwat khafiyah. Diarani khafiyah samar ketoke niku cedhek nang pangeran, wiridan tok, ibadah tok, tapi hatinya biar dicukupi karo Allah. Lha iki lho, kepingin dicukupi karo ini jenenge kasab. Nah, ini berarti namanya syahwat. Ketoke wiridan tapi sing ditargetno bukan Allah, ditargetno dapat kecukupan rezeki. Ini syahwatun khafiyah. Tapi kalau sudah dicukupi, tidak usah usaha, tidak apa, wis cukup, sembarang cukup sana. Wis ora usah kepingin, wah ini aku tak usaha, ben iso kak tomak ben iso tuku ngene. Jangan. Iki namanya inhitatun an himmatil aliyah. Kamu turun derajat, keyakinannya kamu mingkus. Nah kalau sahibul usaha tadi kasab itu yang terpenting karena sahibul iman itu ta'alluqnya dengan syariat. Yang terpenting harus yakin dengan halal, ya Allah akan mencukupi dengan yang halal. Jangan sekali-kali melanggar dengan keharuman. Wah, iki aku lek nrimo ngene, kena tak gawe ngene. Iso menambah ibadah dan sebagainya. Contoh, nah iki ana duit haram. Kalau tidak saya ambil nanti dipakai orang, malah digunakan untuk haram. Kalau saya ambil itu masih ada manfaatnya, kita gawe madrasah, gawe apa kan ya, kena gawe ibadah, lumayan. Mendingan. Ini jangan sekali-kali punya pikiran yang semacam ini. Sudah tidak diparsiso kowe. Katilah sahibul iman cocok-cocok karo syariat dengan usaha dengan apa dicukupi. Jangan sekali-kali punya angan-angan untuk melakukan pelanggaran dari syariat demi untuk meningkatkan ini ora usah. Tetap sahibul syariat atau sahibul iman komitmennya dengan syariat. Jauhilah yang dilarang oleh Allah. Ora usah punya angan-angan nih mau. Wah iki aku maksiat titik tapi kok iso ibadah sak pirang iso ngene-ngene untuk kemanfaatannya ngene. Jangan. Itu merupakan bisikan setan. Kok iso kuwi dadi Barsisa atau dadi Balaam. Paham ya? Ini perlu dihati-hati, betul-betul dihati-hati. Makanya selalu muraqabah kepada Allah sesuai dengan hati kita. Kita ditingkatno nang ndi karo pangeran. Ada. Wal muradu utawi kang den karepaken wal muradu tekang den parepaken ngendhalika saking dawuh niku wau in araftahu sakanta ilaihi wa in jahiltahu taharrabta iku ayaku nento ana sapa Allah taala iku indaka ing dalem sanding sira wala takunu lan ora aja ana sapa sira antaya sira. Artinya yang dikehendaki jadikanlah Allah niku berada pada dirimu, tapi bukan khulul. Bukan menyatu pada dirimu. Allah selalu bersamaanmu.
kamu tidak ada bal tafna an ghairihi, balik kamu fana dari selain Allah, yang adanya Allah seorang reken maring saliyane Allah. Makanya tadi kalau siddiqin apabila angan-angan kepada selainnya Allah pun batal, kepingin nyurutin nafsu pun batal, kepingin akeh ibadah ini kemauan pun batal. Gak ingin mendapatkan aku cak iso ali ibadahku ben akeh, batal nih. Sing penting kalau sudah ayaguna sing enek Allah, walatakuna kamu tidak ada, berarti menjadi ibnu wakti. Apa saja yang diperintahkan Allah, apa saja yang dikehendaki Allah. Orang yang semacam ini melihat semua perkara akan menjadi Allah. Nah, ini saya katakan roh maling niku mawon gak akan nyalahkan. Ngopul? Lha niku roh niku dikersakno karo Allah. Tapi ketok Masya Allah, betapa Allah Ta'ala punya sifat Rahman. Mulanya dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika ditamoni seorang majusi, minta hidangan, minta disuguhi mangan. Ngono lho Nabi Ibrahim kok tidak dengan Allah tapi dengan agama. Kamu saya kasih makan kalau mau masuk Islam. Nah, ini Ibrahim itu, kowe tak kei mangan lek gelem masuk Islam. Akhirnya orang itu pulang. Walah ngkur mangan ini kok isih disyarat mau Islam orang. Surah kaisra sido mangan. Baru karo Gusti Allah didhawuhi Ibrahim. Kowe dijaluki mangan sak puluhan itu sak piring ae. Ngono sik nyaratno Islam. Ngerti ya Ibrahim? Orang itu saya kasih makan sudah 50 tahun. Enggak saya syaratno Islam. Kuwi sak piring ae kok sik nyaratno Islam. Niki sing diarani fityah, tidak membedakan antara satu orang dengan yang lain. Kenapa? Sama saja kok pikiran. Tidak membedakan yang minta kepada kamu itu keluarga atau orang lain. Karena kabeh niku pangeran. Niku jenenge fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun takhadhu min dunillahi aliyah dan seterusnya. Niku fityah, tidak membedakan sing njaluk sapa mawon tetep sama. Kalau sik bedakno iki berarti sik bedakno menungso karo bedakno antara satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa yang wujud niku Allah Ta'ala, selainnya Allah niki kabeh makhluke, berarti semuanya ini sama-sama makhluk. Lho ngoten. Nah, niki lek sing kita sing enek Gusti Allah tok. Dadi makale ni melihat apa-apa lihatlah dengan matanya Allah. Jangan mata Allah, jangan dengan kepentingan. Niku enak lek wis urip koyo ngoten niku enak. Nah, diuring-uring ya ora mangkel. Kenapa? Iku saka pangeran kok. Lah sekaya ngene iki diobong barang ora teles niku. Kok ora kobong. Di kesimpulan ini niku, kesimpulan keseluruhannya itu adalah fal murad ayakuna walatakuna. Sing enek Allah bukan kamu.
Mulane kapan kita ada di man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita ada, kita tahu bahwa diri kita tidak ada, akan tahu pada Allah Ta'ala. Wa man arafa nafsah arafa rabbah. Wa man arafa rabbah jahila nafsah. Kalau orang itu ngerti sing pengiran, gak tahu pada dirinya. Kalau gak tahu pada dirinya berarti tidak pernah melakukan sesuatu yang kepentingan ben saya niku, ben saya bisa gini. Lah iku lek ben saya malah awake enek, ngono lho. Salat saja biar saya akan enggak ada, karena akan biar saya akan itu berarti dirinya masih ada. Hilang ngono awakmu. Karena kalau orang itu sudah kenal kepada Allah akan bodoh, akan enggak lihat pada dirinya. Selama orang itu bisa melihat dirinya, Allah hilang. Allah hilang. Nah, salat, ora usah salat niki ben aku dilebokno swarga, enggak usah. Itu berarti kamu tahu dirimu. Napa salat? Karena sudah dijalankan oleh Allah. Syukur aku tidak dadekno salat krana asyhadaka qabla ayas tashhidaka. Asyhadaka min qabli ayas tashhidaka. Sebelum kamu diperintahno salat niku wis didadekno salat. Sebelum kamu diperintahkan salat wis dipasang sinyal salat. Umpama gak dipasang, kamu nggak akan sholat. Lihat ini kita melihat sendiri orang-orang yang dijadikan ngalim-ngalim itu wis dipasang radar ngalim. Niki sudah di plus, delok apa-apa niku rada tempenang niku bulan ora gampang stres. Wanake ora sukses, lho alah wis radare kaya ngono kuwi lho Wis gak ada. Jangan sekali umpama tak kenekno kae ben ngene, iki gak ada nih. Itu akan bisa menghilangkan keyakinan. Mulane Sayyidina Anas menjadi qadamnya Rasulullah selama 9 tahun. Gak pernah mendengarkan Rasulullah mengatakan 5. Napa kok ngono? Gak pernah. Napa to Bang? Gak pernah. Kenapa Kanjeng Nabi suruh kabeh? Lho teng riku lho. Roh kabeh. Masya Allah. Sebab Kanjeng Nabi bisa melihat di dalam alamul arwah. Padahal wujud kita tidak alamul arwah, alam alwar wis wujud sebelum alamul arwah. Masih dalam wahdah, dalam wahidiyah dan wahdah kita sudah dijadikan. Makanya tidak heran kalau Sayyidina Rasulullah kirim salam kepada Uwais Al-Qarani. Durung lahir Uwais Al-Qarani, durung lahir. Kanjeng Nabi sudah kirim salam, makanya jangan ada kepentingan. Ketika Anda melakukan segala sesuatu apapun yang dikehendaki Allah, maslahai Allah, yuwaffiqillahu bainahuma. Diberi pertolongan. Mergo apa? Kalau orang itu tujuannya adalah untuk Allah, akan dihilangkan dari hijab. Kalau orang itu akan melakukan perintah Allah, akan dimudahkan sebab. Ini kalau di awal nih. Fa in kunta bi amrin yassarallahu lakal
asbab. Nah, gitu. Wis ta gampang nanti. Wa in kunta bihi, kalau memang engkau itu tidak dengan amrin tapi engkau itu dengan Allah Ta'ala, maka akan di khodo'at lakal asbab. Semuanya asbab. Apa? Khodo'at lakal kullu syai', segala sesuatu akan tunduk kepada kamu. Tunduk nang awam. Niku anune ngoten. Wis. Wis niku tok intine. Fal murad ayakuna walatakuna. Niki dawuhe anu niku. Wali Ruslan. Ini ora dijelasno kali secara gamblang awake dhewe ngaji pura bingung jurangune. Nah, iso Zakaria iso nangkap. Fal muradu ayakuna walatakuna. Iki piye to yo? Dimaksudi kabeh niku ayakuna walatakuna. Sing enek Gusti Allah, kamu tidak ada. Kenapa? Allah awal tapi tidak awalnya sesuatu. Tidak bongso awal itu tidak menjadi awalnya sesuatu. Kenapa? Sesuatu tidak ada. Sesuatu itu ayang-ayang. Allah akhir tapi tidak karena akhirnya sesuatu. Ayo, jangan katakan wah ben iku akhire Gusti Allah, gak enek. Allah akhir, tapi tidak akhirnya sesuatu. Mulane ora bangsa akhir. Lah kaya akhir krono dadi akhirnya jejer-jejer kan udah ya. Allah atas tapi tidak karena atasnya sesuatu. Allah bawah tidak bawahnya sesuatu. Bawahi ya Allah, atasnya ya Allah. Allah jobo, zahir nampak, tapi tidak menjadi zahirnya sesuatu. Berarti jeruni sesuatu, terus jobone Allah tidak. Allah batin, tapi tidak karena batinnya sesuatu. Jobone makhluk jeruni Gusti Allah, bukan. Ukhulul. Hah? Lha niku lho kenali Gusti Allah teng ngriku. Gak enek. Berarti di dhuwur ya Gusti Allah, di isor ya Gusti Allah, di lor ya Gusti Allah, di kidul ya Gusti Allah. Di katuan ya Gusti Allah, di cedhakan ya Gusti Allah. Awali ya Gusti Allah, akhir ya Gusti Allah. Jobone Gusti Allah, jerone Gusti Allah. Makanya ayakuna wala takuna, sedangkan engkau itu tidak ada. Krono ayang-ayang enggak enek. Angin dah, masuk ayang-ayang ini. Dikatakan lahir tidak lahirnya sesuatu, batin tidak batinnya sesuatu, akhir tidak akhirnya sesuatu, atas tidak atasnya sesuatu, bawah tidak bawahnya sesuatu. Artinya tidak hulul, tidak mancing pada sesuatu, tapi sesuatu tidak ada, yang ada Allah. Makanya enggak benar kalau dikatakan manunggaling Gusti karo Allah, enggak ada. Kata manunggal itu dua. Wahdah illah wujudi Gusti Allah siji. Tapi siji tidak karena tunggal, tapi tidak karena dari rangkaian. Enek tunggali. Ijen, tapi tidak ada yang ijen-ijen lainnya. Jangan dulu. Al-awam wa al-ibad alladzi hum duna awamil arifin a'maluhum muttahamatun. Pun saking niki lek wonten sing tanggetaken. Lha yes niku tok wal murad ayakuna wala takuna.
Berarti ngilingno kita jangan sampai aku ki ben ngene. Niki berarti kamu enek. Aku ben selamat saka neraka. Wis berarti kamu enek pisan. Aku ben mlebu swarga ya berarti kamu enek. Hilangkan dirimu. Ngoten.